Halo guys, kali ini kita akan mereview sebuah casing low budget kere hore dari brand Hose. Tipenya adalah Orion. Kalau kalian masih asing dengan brand ini ya, saya sendiri pun juga masih asing ya. Merek Hose ini kalau nggak salah merek lokal yang juga sudah memproduksi motherboard. Jadi ya harusnya sih lumayan oke. Karena dengan harga yang ditawarkan 300.000 kalian bisa dapetin sebuah casing MATX compact dengan include power supply 380 watt dan fan RBG 2 biji. Kurang apa lagi coba? Ya udah langsung aja yuk kita lihat casingnya seperti apa. Pertama-tama kita dapetin sebuah side cover akrilik yang biasa-biasa aja, nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, dan warnanya agak smoke black ya, jadi nggak benar-benar transparan. Di dalamnya tentu saja, karena kelebihan dari casing ini adalah ukurannya yang compact, kalian bisa lihat dia cuman support Mobo MATX yang juga nggak bisa terlalu besar. Panjang casing ini dari depan ke belakang pun nggak terlalu panjang, jadi mungkin untuk beberapa VGA card yang dual fan sekalipun, kalau yang ukurannya panjang seperti Sapphire Nitro, saya rasa nggak bakalan muat di casing yang satu ini. Plus lagi ini kalian bisa lihat ya, dia langsung plat bagian samping casing ini. Maksud saya adalah ini nggak bisa dibuka guys. Jadi dia sama sekali nggak ada room untuk kabel manajemen. Tapi bagusnya dia unibody, jadi nggak ada sambungan antara frame yang atas dengan frame yang samping. Dia menyatu. Nah, di sini kalian juga bisa lihat yang seperti tadi saya sudah bilang, casing ini include power supply, mereknya juga Hose, ratingnya 380 watt. Tapi kalau dibaca di rating 12 volt 12V1-nya ini dia cuma ada di 11 ampere. Dan untuk V2 11 ampere juga. Totalnya mungkin hanya kisaran 260-an watt ya untuk dua rail ini. Saya kurang tahu nih apakah beneran dual rail atau enggak, karena dia ada 12V1, 12V2. Biasanya sih power supply murah cuman single rail ya. Cuma bagusnya yang saya suka di power supply ini adalah dia sudah pakai flat cable. Ini kalian bisa lihat, walaupun kabelnya tipis-tipis dan kecil, tapi ya sesuai dengan rating dan peruntukannya lah. Dan di sini juga kalian jelas ya, ini di kabelnya nggak dapetin PCI Express power 6 pin. Power supply ini jelas nggak diperuntukkan untuk kalian yang mau pakai VGA atau GPU dengan 6 pin power tambahan. Untuk kabel front panelnya juga dia warnanya hitam semua, all black, ada USB 3, dan bagian front panelnya ada di depan casing, jelas di sini. Ini kita bisa lihat mulai dari atas ada tombol power, reset, LED, USB 3. Terus ini mic dan speaker front dan USB 2.1 standar. Bagian bawahnya ada brandnya Hose. Dan ini yang agak unik juga guys, bagian depannya ini desainnya ada garis-garis seperti ini. Sebenarnya bukan desain yang di print di casingnya ya, melainkan ini adalah sebuah filter. Jadi ini untuk fan intake-nya sudah disediakan filter intake magnetik yang ada desain garis-garisnya. Cukup unik sih, biar nggak terlalu polos di casingnya, dan ditempelkan begitu saja sebagai pemanis di bagian depan. Sekaligus kalau kita mau membersihkan itu gampang ya, tinggal copot ini kita cuci aja. Di baliknya tentu saja ada fan 2 biji RBG yang sudah include. Dan ini kalau saya lihat sekilas, fan-nya ini ada karet dampernya ya di bagian sudut-sudut supaya nggak bising kalau dia saat muter, mengurangi bunyi getaran. Dan kalau model seperti ini udah dipastikan airflow-nya juga oke, karena nggak ada hambatan sama sekali. Bahkan kalau dibuka filternya gini, dia langsung jalan tol tanpa hambatan. Nice sih untuk soal airflow di casing compact. Saya rasa ini mungkin jadi salah satu yang terbaik, karena casing-casing low budget yang compact begini kadang bagian depannya nggak ada untuk airflow intake-nya malah, atau nggak ada dudukan buat fan sama sekali. FYI ini fan-nya mereknya Hose ya, blade-nya standar warna putih, frame-nya warna hitam. Nanti kita akan coba nyalanya seperti apa. Nah, untuk di bagian dasar casing ini
Oh, ini kita dapetin kabel power juga guys. Ya, tentu saja lah kalau kita beli casing yang sudah include power supply, biasanya memang sudah include kabel power untuk colok ke listrik. Bagian bawah ini, di bagian bawah atau dasar casing ada lubang-lubang dudukan. Biasanya ini untuk hard disk dan SSD 3,5 dan 2,5. Dan harusnya sih ada tulisannya ya, SSD hard disk, tapi ini nggak ada. Ini nggak ada tulisannya, jadi kita harus mencoba-coba sendiri lubang mana yang dipakai untuk SSD, lubang mana yang dipakai untuk hard disk. Kayaknya sih bagian belakang ini yang hard disk karena lebih banyak lubangnya. Lanjut, mumpung di bawah, ini ada minus sayang sekali. Kaki-kaki casing ini nggak ada ini ya, semacam bantalan karet EVA atau apapun itu yang membuat casing ini nggak licin. Jadi ini cuman bahan dari besi metal casing ini sendiri. Kalau ditaruh di lantai udah pastilah licin banget casing ini. Bakal gampang kegeser-geser. Ini minus juga sih. Kita lanjut ke bagian belakang casing. Standar, nggak ada yang istimewa. Ini power supply jelas dan dia juga support fan exhaust. Lubangnya cuma satu ya, berarti ini cuma bisa 8 cm. Fan exhaust kita tambahkan di sini. Biasanya sih dia bisa ada opsi untuk 9 cm juga. Tapi ini cuma 8 cm. Dan karena lebarnya nggak terlalu lebar casing ini, saya rasa kalian nggak mungkin bisa pasang CPU cooler tower yang biasanya berukuran tinggi-tinggi di atas 150 mili. Nah, untuk slot PCI expansion ada 4 di bagian bawah dan nggak ada kunciannya juga. Oh, ada kunciannya tapi ini manual. Besi manual begini aja dicepit, dicantolin. Ya, ala-ala casing low budget lah. Memang seperti ini biasanya. Dan ada bautnya satu. Udah, begitu aja. Casing ini sangat compact, minimalis. Nggak banyak yang bisa dibahas ya di sini ya. Karena bagian depannya pun nggak ada front cover yang biasanya bisa dicopot. Dia jadi satu dengan body. Begitu pula bagian kabel manajemen juga kosong, nggak ada apa-apa kecuali ada lubang hawa ini lumayan lah. Ada sedikit lubang hawa untuk menambah adem. Jadi kalau melihat speknya, casing ini jelas tidak diperuntukkan untuk PC gaming yang mid-end ke atas. Karena memang peruntukan power supply-nya pun sebenarnya untuk PC kantoran tanpa VGA guys. Kalian harus ganti power supply kalau memang mau pakai untuk gaming di PC ini. Kalau enggak, kalian bisa pakai VGA yang tanpa pin power. Saya rasa masih bisa mumpuni. Dan juga untuk soal build quality saya bisa bilang ini lumayan bagus ya untuk casing di harga 300 ribuan. Selain itu dia juga kelebihannya ringan jelas. Jadi bahannya nggak mungkin tebel-tebel banget. Dia di bawah 3 kilo guys untuk net weight-nya tadi tertulis di box. Cuma sayangnya di box-nya juga saya nggak nemu ini spesifikasi SPCC berapa untuk tebal platnya. Jadi mungkin sekian aja review casing HOSE Orion yang satu ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.